dari Taman Jajan Gurih. Chili oil, minyak dari ya, chili oilnya. Ternyata udah ada cabang di Merak. Dia udah punya cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah berada di halaman rumah Bapak Wakil Wali Kota Cilegon, Bapak Sanuji Pentamarta. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Pagi-pagi udah di sini, udah ngopi bareng. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih sebelum Pak Wakil dengan kesibukannya, karena lumayan ini kesibukannya setelah semalam nonton bola. Iya. Nanti malam nobar lagi. Nobar lagi. Gimana nih Pak? Sehat untuk aktivitas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Aktivitas kayaknya padat banget, terutama sering turun ke masyarakat ini. Iya. Nah, Masyarakat. iya. Di masyarakat Pak, jadi pengen ini nih, karena kayaknya asik juga ya turun ke masyarakat, datang ke pelaku usaha, terutama kuliner kan bisa makan-makan. Katanya hiburan para pemimpin itu adalah terjun ke masyarakat. Itu bagian dari hiburannya. Oh gitu ya. Kenapa ada sensasi khusus atau yang dirasakan oleh Pak Wakil itu saat ketemu masyarakat? Menyemangati kita lagi, ternyata ada masyarakat yang kondisinya lebih repot, ada yang kurang mampu, ada yang sangat kurang mampu, membuat kita menyemangati kita sebenarnya. Oh, menjadi semangat ya. Biar pemimpin atau karena ngejabat sebagai wakil wali kota kan pasti pengen tahu nih kondisi masyarakat secara real. Real, dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, dari lingkungan ke lingkungan. Berarti udah banyak yang kenal dong Pak. Alhamdulillah. Nah, respon masyarakat ketika Bapak turun gitu, menemuin mereka seperti apa nih? Senang. Jarang ada pejabat yang turun langsung dari rumah ke rumah, dari lingkungan ke lingkungan. Mereka menyampaikan, saya membangun tradisi, tidak aspirasi disampaikan secara formal, tapi ngobrol, keliling, jalan gitu. Nanti banyak yang mereka sampaikan. Oh gitu, berarti banyak apa ya, keluhan atau... Misalnya kemarin salah satu contohnya ketika Subling di Kampung Perigi, Cikeray, itu ada 3 RT di Perigi yang listriknya itu nyier katanya. Nyier tuh nggak terlalu terang? Iya, nggak terlalu terang, karena ternyata solusi kata mereka adalah harus ada gardu. Saya sampaikan ke kecamatan, ke kelurahan, ini harus segera diusulkan, dibicarakan dengan PLN, ini masalahnya apa, kendalanya apa, segera ini. Karena itu menurut saya sangat darurat. Listrik di tengah situasi sekarang listrik masih nyier. Iya. Ya masih turun naik, listriknya tegangannya turun naik, itu alat elektronik cepat rusak. Nah itu. Banyak hal juga terhambat, air, pompa air, alat rumah tangga, televisi, anak-anak belajar terhambat juga. Dan nggak masuk, secara umum harusnya Cilegon sudah selesai yang begitu gitu. Jadi menurut saya ini sangat darurat, sangat penting, segera harus diurus gitu. Saya panggil langsung. Nah, karena ketemu langsung, turun langsung, ada masalah bisa segera diselesaikan. Ya, itu bisa kita selesaikan. Ada banyak hal yang misalnya bisa cepat kita selesaikan. Karena kan kalau untuk masyarakat, terutama di wilayah Cikeray kan, mau ketemu Pak Wali atau Pak Wakil kan nggak bisa gitu. Jadi alternatifnya adalah datang gitu. Iya, datang. Dan kemarin juga rapat tentang tim penanggulangan inflasi daerah. Itu saran dari BI, itu memang para pemimpin mesti bersama-sama, ada banyak turun ke masyarakat, hadir ke masyarakat. Kalau pemimpin datang, sering hadir masyarakat, menenangkan masyarakat. Nah itu. Jadi mereka mau borong-borong, mau panik, mau numpuk, itu nggak terjadi. Karena insya Allah situasi aman, kondisi aman, kondusif gitu. Jadi memang kita pemimpin di semua level mesti banyak turun, menenangkan masyarakat itu.
Karena kan sekarang mungkin banyak informasi dari berbagai media yang tidak baik gitu. Ya, mereka Makanya agak panik, pemimpin harus turun untuk menenangkan semuanya itu. ya. Kalau hadir aja udah menenangkan mereka gitu. Nah, gitu. Ya. Yang menarik lagi nih, Pak Wakil ini konsen banget sama para pelaku usaha kecil menengah. Jadi pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak nih teman mengenai UMKM. Konsen banget Pak sama UMKM. Apa ya? Saya senang kalau orang itu sukses, kalau orang bahagia, ekonominya meningkat, teman-teman tuh jadi lebih berada, sukses bisnis itu senang. Karena saya juga waktu kecil sampai remaja, dewasa itu berdagang, berwirausaha. Kemudian saya lihat bahwa ada banyak persoalan lapangan pekerjaan. Masyarakat yang tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan, tidak punya penghasilan. Solusinya iya, salah satunya mereka bekerja, menjadi karyawan di berbagai industri, perusahaan. Tapi nggak cukup di semua di situ. Peluang besarnya sebenarnya berwirausaha, berbisnis, berdagang. Membangun tradisi entrepreneur. Ini dan Rasulullah mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki adalah berniaga, berdagang. Dan Cilegon kota bisnis, kota investasi, potensi finansialnya cukup besar untuk wirausaha. Jadi semua faktor itu ketemu, ayo dong gitu. Senang ngelihatnya mereka tuh kalau mereka semangat gitu ya. Iya. Apalagi mereka naik kelas gitu ya. Perizinan mereka selesai, senang gitu saya. Iya, berarti persoalan perizinan kan sekarang harus terutama yang makanan segala macam harus tersertifikasi segala macam. Betul, ya. Paling mendasar itu persoalan perizinan ya. Iya. Yang menarik dari UMKM Cilegon apa Pak? Selain ya kita kan ada di kota industri tuh, investasi juga tinggi, daya beli tinggi juga gitu. Nah itu yang menarik apa sih dari UMKM di Cilegon? Saya ngelihatnya begini, ini kota bisnis, kota investasi, ekonomi berkembang, finansial tumbuh berkembang, peluang berbisnis luar biasa besar. Peluang membangun UMKM ini besar. Harusnya kita kota yang paling leading dalam urusan UMKM sebanten. Mestinya ya. Tapi itu kan terkoneksi dengan tata kota nanti. Kalau kota makin rapi, UMKM tumbuh. Kota makin rapi, kuliner-kuliner akan tumbuh ya. Orang akan menjadi orang datang cari kuliner, makan tempat nyaman, tempat enak. Dan ada kulinernya, ada mallnya, sarananya cukup, hiburannya ada, kira-kira begitu ya. Satu tempat yang terintegrasi. Jadi itu yang kemudian ternyata saya datang ke UMKM satu persatu itu menyatakan mereka untung gitu. Saya senang tuh gitu. Jadi untung Pak, nanam melon untung gitu. Jadi sebenarnya UMKM itu kan luas ya, banyak sekali sektor apa ya yang bisa diusahakan atau dijual istilahnya gitu. Nah kalau di Cilegon yang prospek paling tinggi apa Pak? Sebenarnya kita harus mengkaitkan dengan situasi Cilegon ya, dengan Cilegon ini kota maritim, kota pelabuhan. Bisnis pelabuhan. 16.000 kapal mendarat di sini. Nah, ada pertukaran barang, pengiriman dan datangnya barang. Jadi bisnis di sektor kelautan. Kemudian juga bisnis terkait dengan kimia. Kimia kan ada bahan dasar plastik. Ke depan sebenarnya olahan-olahan plastik mestinya Pak Wali Kota menyampaikan begitu, olahan plastik itu mesti dari kita. Dicontohkan sedotan gitu ya, botol air kemasan gitu tuh ya. Itu kan bahan biji plastiknya ada di kita, tapi olahan plastiknya nggak di kita. Ke depan mestinya di kita. Itu. Kita nih kota industriawan cukup banyak, industri banyak, orang kalangan menengah ke atas banyak. Mereka butuh tempat yang nyaman, tempat hidup yang nyaman, angkutan yang nyaman, kota yang nyaman, kuliner yang nyaman, tempat-tempat makan yang nyaman gitu tuh. Dan ini kota tamu kita nggak berhenti. Pemerintah pusat tuh, orang pusat tuh datang ke kita sering banget ya? Sering banget gitu. Apalagi kita kawasan nasional kan, kawasan iya, industri, beberapa kawasan strategis nasional. Misalnya Merak itu kan kawasan strategis nasional. Pintu ke Sumatera. Itu pemerintah pusat sangat concern tuh. Pejabat tinggi negara tuh sering datang. Selalu ramai itu. Ya, jadi oleh-oleh menjadi penting gitu ya. Apalagi musim liburan, udah pasti Merak itu jadi trending topik gitu. Natal dan Tahun Baru juga akan mengalami peningkatan gitu. Ya. Oleh-oleh dibutuh orang mampir, transit, makan, minum, istirahat. Maka sektor kuliner, sektor jasa menjadi penting. Transportasi kita harus sangat prima ya, dunia transportasi kita. Nggak hanya lewat Cilegon aja gitu. Dari daerah lain lewat Cilegon, cuma lewat aja, tapi harus
Potensi pertama orang yang ke Sumatera bisa mampir di sini sebentar, orang yang di Sumatera bisa istirahat di sini. Potensi kedua adalah orang industriawan. Ya. Orang ratusan industri, tentu ada orang kalangan menengah ke atas, direktur, kalangan direksi, komisaris, GM, kepala cabang, kalangan menengah ke atas tuh banyak gitu ya. Ah iya. Mereka sampai mereka setiap hari kerja di Cilegon, tapi kalau untuk urusan belanja, shopping, hiburan, larinya di luar Cilegon. Ada potensi begitu, sayang gitu ya. Ya, Kita berharap sayang. mereka nyari di Cilegon, kehidupannya, belanjanya juga di Cilegon gitu. Belanjanya di Cilegon. Wah, kalau seandainya itu bisa terjadi, Itu berkembang banget ekonomi Berkembang kita. banget, UMKM kita berkembang. iya, jadi apa ya, mau membangun kawasan perdagangan lebih enak. Ya, sekarang pun orang banyak mengakui Cilegon UMKM-nya rame ya. UMKM-nya geliat gitu. Pelatihan-pelatihan kita banyak. Ada banyak acara event untuk UMKM, ada banyak acara untuk UMKM. UMKM kita manjakan banget sebenarnya gitu ya. Menurut saya sekarang UMKM kita manjakan bener gitu. Makanya satu persatu UMKM kita naik kelas, berkelas, masuk levelnya nasional. Waktu World Superbike, kemudian MotoGP, beberapa UMKM kita pameran. Kalau ada event nasional, UMKM kita ikut pameran. Ekspor sudah mulai ada gitu. Iya. Jadi berarti peluang itu banyak banget, iya. Besar sebenarnya. Tapi dibanding gagasan One Family One Business, Oppo dulu ada Pusatu menggagas One Family One Business. Satu keluarga, satu UMKM. Satu UMKM. Ya. Aduh. Keluarga kita itu jumlahnya 139.000 kakak. 455.000 penduduk, 139.000 kakak. Jadi UMKM itu ideal bangetnya 139.000 UMKM. Minimal 100 lah. Kalau udah 100 tuh memang kita kotanya UMKM. Kenyataannya sekarang kita hanya 22.000. Jadi masih jauh ya? Ya, itu cakep gitu kalau 100.000. Sekarang baru 22.000, masih jauh. Ini karena persoalan belum berkembang atau pendataan kita yang belum akurat ya. Saya masih harus mempelajari dulu nih. Kita tidak punya, kemarin kita kunjungan ke Semarang, dia punya aplikasi yang memantau semua UMKM secara online. Update tiap hari. Cakep itu dia. Ya. Jadi UMKM itu bisa update tiap hari. Ini naik kelas, ini nambah perizinannya, ini sudah ekspor, ini ikut pelatihan. Jadi dia tiap hari itu ada dashboard UMKM tuh yang jumlahnya 24.000 kalau nggak salah Semarang tuh. UMKM-nya kebaca terus gitu. Jadi terkontrol ya? Terkontrol betul. Terpantau. Terkontrol. Jadi apa nih yang perlu disupport? Ya, jadi lebih dan tahu. dia nanti bisa clustering tuh. Yang belum punya izin, yang belum punya sertifikat halal, yang belum bisa masuk bela pengadaan, nggak bisa masuk tembus pengadaan barang dan jasa, PKDN. Jadi clustering mereka. Ini solusinya ini solusinya ini. Gitu. Berarti kan ada kontrol, terus kemudian kalau di cluster ya ada udah jenis apa aja nih. Ya, gitu. Kalau clustering untuk memudahkan solusi kita, ya kan, intervensi kita pemerintah kepada UMKM. Jadi kalau ada warga dari luar ya, orang datang ke Cilegon, kita mau apa? Mau kulineran? Ini tempatnya gitu. Ini misalnya yang menarik, saya datang ke Mas W Pam di Kaligandu. Itu salah satu peternakan lele yang cukup representatif. Tetangga di saya. Cilegon. Iya. Ya. Itu gede banget. Gede banget. Tapi dia katakan kebutuhan lele di Cilegon itu 6 ton sehari. 6 ton? 6 ton sehari. Yang baru disuplai oleh peternak Cilegon 1 ton. Jadi 5 ton masih dari luar. Potensinya besar tuh lele. Besar banget ya. Apalagi kan warung-warung pecel lele itu kayaknya dalam jarak 1 kilometer aja udah ada 5 gitu. Dan itu 6 ton kebutuhan sehari. Kita baru hanya memenuhi 1 ton. Gila ya. Yang kedua, kita nih bagaimanapun walaupun sempit, kota kecil, melon tumbuh dengan sangat bagus. Melon kita bagus, golden melon kita tuh cakep gitu. Cocok banget tanahnya, suhunya. Kita bisa menjadi kota melon sebenarnya, seluruh tanah-tanah kita. Dan teman-teman bilang untung karena pembelinya nungguin. Melon tuh nggak ada surplus, melon nggak kejual. Melon tuh orang nunggu pembelinya karena rasanya lain memang. Wih, mantep. Gitu, Purwakarta gitu kan. Di Merak, Ciwandan. Dulu teman-teman Kaptipmas Babinsa nanam melon itu bagus itu. Wih, mantep juga nih. Kayak temen di Purwakarta itu kan panennya itu kontinu ya, gitu. Jadi dia nanam melon dengan teknologi agak cukup lumayan. Dia pakai teknologi
Nah, Dia itu. nanam melon dengan teknologi terbaru, bagus itu. Dan mereka petani milenial. Ya, milenial cakep. Sarjana loh yang mau jadi petani. Iya, saya kemarin menemukan misalnya orang usaha sempol ayam Nah, punya 6 titik di Cilegon. Perizinannya satu pun belum punya. Dia punya 6 titik dan untung. sempol ayam. Izin nggak punya. Tapi dia 6 titik sempol ayam. 6 titik. Wih. Ada orang usahanya nggak disangka. Kita bukan kota peternakan, tapi dia ternak kelinci. Udah 4 tahun ternak kelinci. Per minggu ngirim bisa 20-30, untung gitu. Apalagi kelinci itu kan setiap kali lahiran banyak. Banyak ya. Bisa buat apa ya? Ternak. Kalau di kelinci biasanya buat pendaging juga nggak sih? Iya, sebagian daging, sebagian untuk memang dipelihara di rumah-rumah ya. Orang penggemar ya, penghobinya. Hobi ya, maksudnya diternak. Keluarga penghobi rumahnya dengan kelinci. Iya, jadi kayak peliharaan. Iya. Kayak peliharaan di rumah itu kan lucu banget gitu untuk kelinci. Minum dulu. Nah, kalau sektor kayak Car Free Day itu kan makin ramai ternyata, Pak. Oh ya, bagus. Car Free Day setiap hari Minggu pagi, kalau datang itu udah penuh banget ternyata. Jadi harus ada banyak event, harus ada banyak momen, harus ada banyak tempat di mana dipertemukan antara pembeli dengan penjual. Ya. Car Free Day itu mempertemukan satu tempat, mempertemukan antara pembeli dan penjual. Ya. Tidak hanya Car Free Day yang di KJ, ke depan Car Free Day yang di Cibudus tuh, saya tanya kemarin, Car Free Day yang di BBS makin rame. Ada Car Free Day baru di kemarin apa tuh? Gacire ya. Grand Cilegon Residen. Rame. 70 tenan. Wih, lumayan banyak ya. Rame. Dan ke depan menurut saya juga perlu ada bazar barang murah, barang second. Orang punya barang second berharga, barang second ada nilai harganya, dipakai enggak, dipergunakan tidak, dijual di mana dijualnya. Perlu ada bazar untuk barang-barang second. Orang thrifting ya? Apa namanya? Orang butuh itu barang yang murah tapi bagus. Sisi lain orang punya barang bagus, sudah second, dijual di mana, dipertemukan tuh. Ke depan menurut saya bagus tuh, ada bazar barang. Kalau di luar daerah ada itu kayak semacam pameran ya istilahnya. Ya, barang-barang second lah bisa dipertemukan. Baju-baju dari luar. Ya kan, orang juga bisa lebih murah, lebih hemat. Yang punya barang juga bisa bernilai uang. Nah, itu. Banyak orang saya lihat di rumah-rumah punya nilai barang bagus, mau diapain ya, bingung. Jualnya di mana? Kalau ada dibuat bazarnya, dibuat pamerannya, itu kan dibuat Car Free Day-nya, barang-barang saya kan menarik juga. Menarik juga ya. Iya. Terutama kalau kuliner. Kita bicara kuliner karena enak banget nih kalau ngebahas kuliner. Apalagi Pak Wakil ini sering ngupload kunjungan makan, terutama makan rabek kayaknya sering amat ya. Cilegon Kota Rabek. Kota Rabek. Belum ke Cilegon kalau belum makan rabek. Rabek di mana-mana. Rabek di mana-mana kalau ada acara hajatan. Ternyata sekarang untuk mau makan rabek aja nggak harus nunggu atau Banyak datang sekarang. ke tempat Sekarang mah banyak hajatan. ya. Sekarang mah orang-orang acara rabek, Pak. Ngeriung, mampir rabek. Rabek. Siapin rabek. Dan kalau kita tanya orang, ini rabek mana? Ini Pak, rabek ini, dan rabek ini paling enak Pak. Rabek kita paling terkenal di Cilegon Pak. Jadi orang ngakunya di mana-mana tuh, itu kan situasi yang kompetitif gitu. Menurut saya ratusan titik, puluhan lah, mungkin 60-70 titik rabek-rabek favorit di Kota Cilegon. Wah, menarik ya. Itu, cuman saya belum telusuri itu kambing dan dombanya dari mana, kambingnya dari mana itu. Apakah dari peternak Cilegon atau di luar Cilegon gitu ya. Saya berharap ke depan itu dari A sampai Z, termasuk kambing-kambingnya itu. Berarti harus ada peternakan khusus. Gitu ya. Kalau di lokal itu kalau nggak salah ada kambing kacang ya? Ya, sebenarnya dulu katanya rabek itu kambing kacang. Kambing kacang itu yang kambing yang bisa dicacah semuanya bisa jadi rabek. Badannya kecil, terus dia itu berkeliaran di kebun gitu. Maksudnya nggak dikandangin setiap hari gitu. Nah, itu masalah juga sebenarnya. Kalau sekarang kalau makan rumput tetangga, makan tanaman tetangga, makan sayuran
peliharaan orang, tanaman orang. Tapi kualitas dagingnya jadinya bagus kan. Kambingnya setiap hari lari-lari, jadi apa ya, lebih kenyal Ya, mungkin. jadi katanya kambing kacang itu sebenarnya asal rabik itu harusnya kambing kacang itu. Kambing kacang. Cuman ya populasi sekarang, Ya, tapi memang rabik ini menarik banget, rame. Jangan ditutup, menurut saya ini ada festival rabik, nah, menjadi ikon. Rabik diolah, ada variasinya, ada inovasi untuk rabik, jadi oleh-oleh, jadi teng-tengan, buat oleh-oleh gitu lah. iya. Jadi salah satu ikon kuliner Cilegon rabik. Nah. Kita bisa sebutkan ada 78 misalnya rabik terbaik. Silahkan, di mana salah satunya? Di Karangcetak, di mana satunya Cigading, di mana salah satunya Rawarum. Di mana alamat Anda cari tuh? Nah, Ibu-ibu yang biasa ngebuat rabik, yang rutin dia nyiapin rabik gitu tuh ya. Jadi Iya. kita punya daftar puluhan titik rabik yang orang bisa on the spot. Ya misalnya Mangsam lah ya, Mang Dayat di Kerenceng itu. Saya pernah makan di nggak jauh dari Waduk Kerenceng, ada Mang Dayat, enak juga itu. Rabiknya ada Mangsam yang sudah resto ya, rumah makan gitu. Nah itu mungkin perlu inovasi seperti gudeg sama rendang itu kan udah dikalengkan. Iya betul, sudah ada di kita. Udah dikemas. Ya, gitu. sudah ada yang berhasil. Sudah ada yang berhasil. Alhamdulillah sekarang ini ya, 6 bulan terakhir ini sudah ada rabek yang untuk oleh-oleh udah bisa. Untuk oleh-oleh kan bisa diawetkan tanpa pengawet, bisa betul, dengan kaleng, bisa dengan divakum ya. Oke, iya divakum ya, divakum. Wih, jadi lapar ya ngomongin makanan. Tapi emang apa ya, kita tuh suka makan gitu. Iya. Setelah bekerja kadang kalau mau ketemu orang, ketemu di mana, di resto atau di mana gitu, tempat makan, yang ngobrol sambil makan. Iya, meeting sambil ngopi sambil makan. Memang lebih cocok ke situ. Lebih cocok di situ, satu paket gitu. Iya. Jadi ini kesempatan banget buat pelaku UMKM untuk mengembangkan. Dan saya punya satu agenda, malam minggu itu saya naik motor. Motor-motoran, keliling motor, touring. Dari satu komunitas motor ke komunitas motor. Dari satu klub ke klub. Dari satu kafe ke kafe. Jadi wisata malam minggu itu wisata dari kafe ke kafe. Dari klub motor ke klub motor, komunitas motor. Ini menarik. Aktif banget nggak capek, Pak? Pakai motor ya. Minggu kan istirahat gitu. 2 jam malam minggu, malam minggu 2 jam, 3 jam. Iya sih menarik, apalagi malam minggu kan anak muda ya terutama pada pengen nongkrong tempat yang asik itu di mana gitu. Karena ini peluang juga ya. Seperti tadi kan di Cilegon banyak sekali para pekerja. Kalau kafenya tidak disiapkan dengan menarik, terus kulinernya menarik juga, ya khawatir setiap weekend teman-teman yang kerja ini malah keluar daerah gitu. Ya, makanya juga ini harus sinergi dengan tata kota kita. Jadi kota makin rapi, kota makin bersih, makin nyaman, makin aman. Kota kita infrastruktur, suprastrukturnya berkelas gitu ya. Itu akan makin tumbuh tempat-tempat terbaik untuk bisa menikmati kuliner ya, kuliner. Ini tantangan juga, kota kita harus terus kita benahi. Selain rabek, favoritnya apa, Pak? Rabek itu favorit. Yang kedua adalah pecak bandeng tanpa duri. Waduh, enak banget itu. Pecak bandeng tanpa duri. Saya juga belum tahu itu bandeng tanpa duri diapain. Kayaknya rahasia itu para pedagangnya. Tahunya kita makan pecak bandeng. Kalau pecak bandeng biasanya paling enak itu ya sambalnya. Sambal pecaknya ini. Ya, kemudian ada satu juga menu kita adalah gerem asam ya. Gerem asam ayam kampung tuh enak banget. Wah iya. Biasanya iya kalau kita mau sate bebek, sop bebek juga menjadi pilihan alternatif yang disukai. Sate bebek ya. Kalau sate ayam, sate kambing biasa, sate ayam, ini sate bebek. Sate bebek dan sop bebek. Sate bebek kan udah menjadi khas dari. Kemudian sate bandeng. Sate bandeng juga. Sate bandeng, sate bebek, sop bebek, gerem asam, rabek, bandeng, pecak bandeng tanpa duri. Aduh, jadi enak. Tapi kemarin ada rabek lambe gangse. Saya mau pesen itu, kalau kawan-kawan kita itu katanya itu makanan legendaris dulu, itu ada rabek lambe gangse. Lambe gangse itu jeroan kepala sapi dengan lidahnya juga. Oh iya. Jadi rabek itu kepala sapi gitu. Bukannya rabek pada seneng ususnya ya? Jeroannya itu. Kepala sapi katanya itu. Kan itu makanan zaman dulu orang-orang Cilegon, orang tua kita.
Gila, apalagi kan kalau rapi. Ikan bakar juga menjadi favorit juga di kita. Ya karena Menu ikan ya, karena dekat dengan laut. yes, asik juga nih. Nah kalau ini kan banyak banget kuliner, kayaknya bikin festival kuliner seru ya. Ya. Tapi ya nggak boleh festival kuliner harus. Jadi festival-festival begitu menurut saya sangat penting ke depan. Ya Banyuwangi itu 100 festival setahun. Setahun tuh berapa hari? 360 hari. Setahun 345. Ya kan? Setahun kan? Iya. 300 hari lebih. 100 event setahun di Banyuwangi itu. Nah, salah satu festival kuliner tuh menurut saya minimal festival Golok Day kan itu kan. Ke depan kita rapihkan, kita perbagus. Ribuan orang hadir, golok-golok terbaik hadir. Golok hiasan bisa kita tampilkan, dipamerankan gitu loh. Temu Giring, pusat golok dihidupkan kembali sebagai kampung golok dan aneka pisau, aneka golok hias, golok sembelihan gitu ya. Festival Golok Day, festival Rabek, festival kuliner, apalagi untuk kita tuh. Saya kemarin gagas festival Goangan. Tahu nggak Goangan? Apa tuh? Layangan, layangan besar. Layangan yang ada pitanya. Layangan raksasa. Iya. Itu kan di kampung-kampung kita masih banyak. Kapan-kapan itu kan 1000 layangan kita tampilkan itu kayak seru itu. Seru juga. Apalagi event-event di Cilegon ya. Kalau dunia otomotif, motor mobil saya kira kita pilihan terbaik. Event motor mobil ya, karena saya juga lihat baru kali ada event mobil-mobil berkelas, mobil klasik event di kita mereka hadir. Karena kita nggak jauh dari Anyer juga, Carita. Kita punya hotel-hotel, kota kita dekat dengan tol. Jadi orang event apapun, ya apalah, ayo. Gitu kan? Festival film ya kan, festival seni budaya Cilegon. Coba kita sebutkan seni Cilegon, misalnya 10 seni Cilegon, bisa nggak kita absen sekarang? Ini kan pecinta seni budaya. Apa tuh seni Cilegon ya? Keseniannya semua dikumpulkan, dipertunjukkan, diperkuat, ya. Jadi bikin ekosistem yang menarik gitu. Betul, ya. Di situ ada kuliner, kesenian, pertunjukan segala macam, bisa hidup juga. Iya. Pak Wali menggagas Cilegon Night Market ya. Cilegon sebenarnya bagus. Nanti tinggal tata kota kita rapihkan, perlampuan kota kita bisa lebih maksimal ya, kota kita terang malam hari. Kemudian kita lakukan di jalur-jalur tertentu yang lebar, yang bagus, yang rapi. Dengan batasan waktu kita mengadakan Cilegon Night Market. Produk lokal hadir semua di situ. Nah itu. Kayak Bantal Cinta dari Palas itu kan sudah legendaris banget. Karena terkoneksi dengan pengusaha-pengusaha bantal dan kasur. Palas itu kan ya UMKM. Palas kan UMKM dari zaman dulu itu. Iya itu. Udah legendaris banget sebenarnya untuk penghasil. Palas. Kemudian saya ketemu ada Kampung Cincau kemarin. Cincau Kampung itu Cincau di mana coba? Citangkil. Kan. Iya Citangkil di Pekalongan, Pekalongan dan Sumurwatu. Itu Kampung Cincau. Puluhan orang itu. Pokoknya cincau di Cilegon tuh banyaknya dari sana itu. Tumbuhannya juga ada di situ ya. Saya KKM-nya di situ kebetulan. Saya mau kunjungin minggu depan apa 2 minggu lagi. Iya, baru inget. Kampung Cincau. Cincau itu daerah Pekalongan. Dan enak, saya kemarin rasakannya cincaunya enak. Karena itu original banget ya buat. Dari khusus ini di Kecamatan Citangkil. Ya, itu Kampung Cincau, Pekalongan dan Sumurwatu itu. Tinggal dikemas aja nih cincau bakal jadi seperti apa gitu. Ya, mungkin nanti dikolaborasikan dengan es krim karena orang kayaknya es krim nggak pernah mati ya. Anak-anaknya dilatih juga berdagang. Jadi pusat cincau kemudian kolaborasi dengan pusat es krim situ gitu ya. Kan masih satu rumpun tuh gitu. Sekalian besarin juga perkebunannya. Ya, termasuk juga dorong terus stok tanamannya, kebunnya, cadangan untuk pohon cincaunya ya, bahan bakunya. Karena kan yang saya tahu di daerah itu ya daun cincaunya tumbuh di situ gitu, di pekarangan rumah, di kebunnya. Nah, itu mesti lebih intens nanti. Dinas Pertanian turun untuk membina, melakukan ada penelitian juga cincau yang tumbuh lebih subur, yang lebih mudah, cincau yang terbaik kira-kira gitu. Nah itu. Jadi apapun sebenarnya potensi di lokal ya, terutama di kampung-kampung itu ada gitu. Yang mereka butuhkan bimbingan, pembelaan, pelatihan, perizinan bisa lebih mudah, lebih cepat, permodalan mereka disambungin, gitu kan, laporan keuangan diajari mereka,
Kemudian sekarang yang sangat penting, semua usaha harus bergerak ke digital. Nggak bisa lagi manual. Semua Jadi manual oke, gerobak oke, pakai kendaraan oke keliling kampung, tapi digitalnya perlu dibangun. termasuk platform untuk jual beli online. Ya, masuk di platform jual beli online itu udah keniscayaan harus itu. Harus ya. Dilatih, dibimbing. Iya, karena kan kita juga Iya. kalau lagi mager di kantor. Iya kan sekarang kita lewat aplikasi online semua nyari barang kan. Iya. Nah, semua produk kita harus didorong, mereka diajarin, dibimbing. Jangan nyerah untuk bisa masuk di aplikasi online semua. Ya cincau apa salahnya di aplikasi online ya kan? Iya. Nah, mungkin ini jadi percontohan buat kita nanti itu. Bagaimana dagang cincau masuk di aplikasi online. Keren gitu ya. Ya. Sahabat Philip Online, ini menarik banget ya. UMKM, Pak. Tadi ngebahas tentang marketing digital. Kita harus menguasai itu semua platform-platform penjual jual beli gitu. Berarti kan kita harus menyiapkan juga nggak sih dari Pemkot Cilegon untuk memfasilitasi itu semua? Iya, haruslah kita harus yang paling depan mengajak mereka, membimbing mereka, memfasilitasi mereka, mengarahkan mereka, memberikan motivasi mereka, memberikan reward kepada mereka. Harus mereka semua didorong ke digital. Ketinggalan kok sekarang. Pokoknya ketinggalan bisnis kita, nanti ketinggalan sama orang yang menguasai digital. Harus bergerak ke digitalisasi. Iya. Termasuk mencontohkan, kita nih pemerintah harus memberikan contoh. Ya kecil-kecilan media sosial lah ya. Media sosial mesti dikelola. Misalnya di IG, di Instagram. TikTok sekarang bisa jualan. TikTok betul. Jadi tapi itu kan harus dicontohkan juga oleh Pemkot. Jadi misalnya nih Kominfo, alhamdulillah udah mulai naik tuh. Media sosialnya. Dinas Koperasi UMKM IG-nya sudah hampir 5.000, masih jarang dinas yang IG-nya 5.000. Ya, Pak Wali sudah mencontohkan IG-nya kan hampir 50.000. Ya, saya 15.000. Dinas-dinas saya dong bergerak 5.000, 10.000 itu ya. Instagramnya, itu cara berkomunikasi kepada milenial, kepada pemuda, kepada masyarakat, banyak kegiatan, banyak aktivitas. Iya. Kira-kira begini. Media sosial dan media online harus. Sekarang kan apa-apa semuanya di HP, tinggal ngeliat. Kalau suka, ya tinggal nyari apa sih kebutuhannya. Semuanya ada di genggaman HP gitu. Bahkan segala informasi kebijakan pemerintah, bahkan sampai itu bisa di UMKM handphone kan udah dari handphone. Sekarang semua harus. Dan sekarang mengurus NIB aja, nomor induk berusaha itu sudah online. Tapi kadang-kadang mereka bingung kemana masuknya, kemana masih online gitu ya. Udah bisa online. Baik sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Bang Pram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.